Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Surya Mahayani dengan NIM A1C020174 dari kelas D S1 Akuntansi semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Aditya Bayu Suryantara, SE MSA AK. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban latihan soal yang diberikan oleh Pak Bayu. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soalnya yaitu PT Zeta Kreasi Utama adalah pengusaha manufaktur yang khusus memproduksi matras karakter superhero untuk anak-anak, di mana matras tersebut berukuran panjang 2 meter dan lebar 120 cm. Bahan baku matras karakter tersebut adalah kain velboa dan kapas sintetis. Proses produksi dilakukan melalui dua departemen, yaitu Departemen Pemotongan yang membuat pola dan pemotongan kain, serta Departemen Penjahitan yang menjahit bahan kain dan memasukkan kapas sintetis ke dalam matras tersebut, serta penambahan aksesoris lainnya. Kemudian disimpan di dalam gudang. Nah, di sini ada informasi yang berhubungan dengan operasional pada Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan selama bulan September 2017. Ya, di sini yang pertama ada jumlah dimulai dalam proses produksi, yaitu pada Departemen Pemotongan ada 125 unit. Lalu untuk jumlah yang diterima dari departemen sebelumnya, di Departemen Penjahitan yaitu ada sebanyak 110 unit. Yang ketiga ada jumlah yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang. Pada Departemen Pemotongan ada 110 unit dan di Departemen Penjahitan ada 100 unit. Untuk jumlah persediaan akhir di Departemen Pemotongan dengan bahan baku 100% dan biaya konversi 80% yaitu sebanyak 15 unit. Nah, untuk jumlah persediaan akhir di Departemen Penjahitan biaya bahan 100% dan biaya konversi sebanyak 60% yaitu ada 10 unit. Selanjutnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan di sini yaitu ada biaya bahan, di mana untuk Departemen Pemotongan ini mengeluarkan sebanyak Rp3.328.650 dan di Departemen Penjahitan mengeluarkan sebanyak Rp16.703.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja di Departemen Pemotongan yaitu sebanyak Rp8.944.000 dan di Departemen Penjahitan sebanyak Rp9.838.400. Dan yang terakhir di sini untuk biaya overhead pabrik pada Departemen Pemotongan sebesar Rp3.778.450 dan di Departemen Penjahitan sebesar Rp4.534.100. Nah, di sini yang diminta yaitu yang pertama, mencatat ke dalam jurnal atas transaksi yang terjadi selama bulan September 2017, mulai dari pembebanan biaya produksi dari Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan, sampai dengan penyimpanan produk ke gudang. Yang kedua, di sini kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi pada Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan untuk di bulan September 2017. Nah, di sini kita langsung saja ke jawaban. Di sini yang pertama kita akan menjurnal biaya produksi dari Departemen Pemotongan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal pada saat pembebaran biaya bahan baku di Departemen Pemotongan. Di mana jurnalnya itu adalah barang dalam proses biaya bahan baku Departemen Pemotongan pada persediaan bahan baku yaitu sebesar Rp3.328.650. Yang kedua yaitu jurnal pada saat pembebaran biaya tenaga kerja di Departemen Pemotongan, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen Pemotongan pada biaya upah dan gaji, yaitu sebesar Rp8.944.000. Yang ketiga di sini ada jurnal pada saat pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan pada biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu nilainya sebesar Rp3.778.450. Selanjutnya, di sini untuk jurnal yang nomor 4 dan nomor 5, sebelum kita menjurnal, kita harus menghitung dulu
angka-angkanya ini, di mana di sini saya akan jelaskan dulu untuk mencari angka yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, di sini untuk menjurnal nomor 4 dan nomor 5, di sini kita harus mencari biaya per unit yang ekuivalen terlebih dahulu, di mana di sini ada 4 kolom, yang pertama elemen biaya, yang kedua total biaya, yang ketiga unit yang ekuivalen, dan yang keempat biaya dibagi unit. Nah, untuk elemen biayanya sendiri, di sini ada 3 bagian, yang pertama biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Total biayanya ini kita peroleh dari soal tadi ya, di mana biaya bahannya ini sebesar Rp3.328.650. Untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp8.944.000 dan biaya overhead pabrik Rp3.778.450. Nah, ditotalkan semua itu mendapat hasil Rp16.051.100. Maaf. Nah, selanjutnya untuk unit yang ekuivalen di sini adalah untuk biaya bahan adalah 100 ditambah 15, yaitu sebesar 125 unit. Yang kedua untuk biaya tenaga kerja di sini unit yang ekuivalennya sama dengan biaya overhead pabrik, yaitu 110 ditambah 15 dikali 80%. 80% ini adalah biaya konversi yang ada di soal tadi di tabel, yaitu dapatnya 122 unit. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya dibagi unit ini, kita hitung dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen ini. Untuk biaya bahan di sini Rp3.328.650 dibagi 125, ketemu hasilnya itu Rp26.629,2. Nah, untuk biaya tenaga kerja yaitu Rp8.944.000 dibagi dengan 122, itu ketemu hasilnya sebesar Rp73.311,4. Yang ketiga, untuk biaya overhead pabrik, di sini Rp3.778.450 dibagi juga dengan 122, itu hasilnya Rp30.970,9. Nah, setelah itu kita totalkan semuanya dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya OP ini hasilnya yaitu sebesar Rp130.911,5. Nah, sudah kita hitung ini, lalu kita hitung untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kita jurnal nanti di jurnal nomor 4 sama nomor 5. Nah, untuk nomor 1 di sini perhitungannya itu 110. 110 itu dicari dari ini ya. Unit yang ekuivalennya ini angka awalnya yaitu kan 110. Nah, 110 dikali 2 dengan Rp26.629,2 dari sini, dari biaya bagi unit biaya bahan ini. Nah, hasilnya itu ketemu Rp2.929.212. Nah, untuk yang kedua yaitu kita hitung biaya tenaga kerja di sini 110 dikali dengan Rp73.311,4 ini dari sini. Ketemu hasilnya itu Rp8.064.254. Yang ketiga untuk biaya OP di sini kita kali 110 dikali Rp30.970,9. Ini dari sini angkanya. Ini hasilnya yaitu Rp3.406.799. Selanjutnya untuk nomor 4 di sini kita hitung juga ini 15, ini dari sini ya, 15 kali 80%, 15 kali 80% dari sini angkanya. Nah, di sini yang pertama untuk biaya bahannya 15 dikali Rp2.629,2, itu hasilnya Rp399.438. Yang kelima di sini 15 dikali 80% dikali dengan Rp73.311,4, itu hasilnya Rp870.736,8. Dan yang keenam di sini 15 dikali 80% dikali 30 dari sini Rp3.970,9, itu hasilnya Rp371.650,8. Nah, selanjutnya kita kan sudah ketemu nih angka-angkanya ini, baru kita masukkan ke jurnal nomor 4 dan nomor 5.
Nah, di sini coba dulu. Nah, di sini untuk nomor 1, 2, 3 ini kita masukin nanti ke jurnal nomor 4. Nah, untuk nomor 4, 5, 6 ini dimasukin ke jurnal yang kelima. Ya. Nah, di sini kan ketemu. Jadi di sini untuk yang keempat nih kan untuk jurnal produk akhir periode di Departemen Pemotongan. Nah, di sini jurnalnya itu barang dalam proses di Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan itu Rp14.400.265, di mana dapatnya itu dari sini nanti, dari hasilnya ini ya, penjumlahannya ini. Nah, untuk di kreditnya itu ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp2.929.212. Lalu ada barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp8.064.254. Dan yang ketiga di sini ada barang dalam proses BUP Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp3.406.799. Nah, setelah itu ini produk jadi di Departemen Pemotongan ini akan ditransfer ke Departemen Penjahitan nanti angkanya ini. Lalu selanjutnya untuk menjurnal nomor 5 ini yaitu adalah jurnal produk dalam proses akhir di Departemen Pemotongan, di mana di sini jurnalnya yaitu di debit ada persediaan barang dalam proses di Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp1.650.825,6. Selanjutnya di kreditnya ada BDP biaya bahan baku Departemen Pemotongan yaitu sebesar Rp399.438. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen Pemotongan sebesar Rp879.736,8. Dan yang terakhir adalah BDP biaya operasi pabrik Departemen Pemotongan sebesar Rp371.650,8. Nah, setelah itu hasil dari ini adalah angkanya ini Rp1.650.825,6. Sama seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita selanjutnya akan membuat laporan biaya pokok produksi dari Departemen Pemotongan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada schedule produksi, di mana produk masuk proses yang di Departemen Pemotongan ini ada 125 unit. Ini dapat dari awal ya, dari tabel yang di soal itu. Nah, terus untuk produk ditransfer ke Departemen Penjahitan itu ada 110 unit, dan produk dalam proses dengan biaya konversi 80% yaitu ada 15 unit, jadi totalnya 110 ditambah 15 yaitu 125 unit. Nah, untuk yang kedua, pembebanan biaya, di mana laporan biaya pokok produksi yang bagian pembebanan biaya ini sama seperti yang sebelumnya saat kita mencari untuk jurnal nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini sama seperti mencari biaya unit yang ekuivalen. Jadi tidak saya jelaskan lagi karena dia sama persis, tidak ada perubahan. Kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban biaya. Di sini untuk produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penjahitan yaitu sebanyak 110 unit dikali 130.911,5, di mana dapat dari nanti di sini 130.911,5 rupiah ini didapat dari, nah ini pembebanan biaya total keseluruhan biaya dibagi unit ini, dapatnya dari sini. Nah, udah gitu dikali, dapat hasilnya itu sebesar Rp14.400.265. Selanjutnya untuk barang dalam proses, di sini ada biaya bahan sebesar 15 dikali Rp26.629,2, hasilnya Rp399.438. Yang kedua ada biaya tenaga kerja yaitu sebanyak 15 dikali 80%, lalu dikali dengan Rp73.311,4, yaitu hasilnya Rp879.736,8.
Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu 15 dikali 80%, lalu dikali dengan 30.970,9 rupiah, hasilnya 371.650,8 rupiah. Nah, selanjutnya ini biaya yang tiga ini, yang 399, 879, dan 371 ini ditambah, yaitu dapat hasilnya itu 1.650.825,6 rupiah. Nah, selanjutnya ditambah dengan ini produk yang ditransfer ke Departemen Penjahitan ini, dapatlah hasilnya yaitu sebesar 16.051.090,6 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tadi yang di Departemen Pemotongan udah selesai. Selanjutnya kita lanjut di sini ke jurnal untuk biaya produksi dari Departemen Penjahitan. Kalau kita lihat di sini tuh jurnalnya itu sedikit mirip ya, untuk nomor 1, 2, 3 itu mirip dan sama persis kayak di Departemen Pemotongan sebelumnya. Ada yang pertama di sini ada jurnal pada saat pembebanan biaya bahan baku di Departemen Penjahitan, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku Departemen Penjahitan pada persediaan bahan baku, nilainya sebesar Rp16.703.000. Yang kedua itu jurnal pada saat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Penjahitan, itu jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan pada biaya upah dan gaji, yaitu sebesar Rp9.838.400. Yang ketiga di sini pada jurnal pada saat pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Penjahitan, yaitu jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan pada BOP yang dibebankan, yaitu sebesar Rp4.534.100. Ya ini ya, jadi dia ini jurnalnya mirip seperti jurnal yang di Departemen Pemotongan sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan. Di sini ada pembeda, kalau di jurnal pada jurnal pada Departemen Pemotongan sebelumnya ini enggak ada BDP Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan. Tapi di sini ada. Nah, terus kalau di sebelumnya enggak ada persediaannya, di sini ada. Sama seperti sebelumnya juga, untuk menghitung jurnal nomor 4, yaitu jurnal produk jadi akhir periode sama jurnal produk dalam proses akhir ini, terlebih dahulu kita cari biaya per unit yang ekuivalennya ya, supaya menemukan angkanya. Di sini juga sama seperti di Departemen Pemotongan sebelumnya, cuman di sini ada tambahan, yaitu BDP Departemen Pemotongan dari Departemen Penjahitan. Kalau di sebelumnya kan di Departemen Pemotongan dia cuma ada 3, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik aja. Di sini kita jelasin dari BDP Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan, di sini total biayanya adalah 14.400.265. Nah, ini angkanya ini dapat dari, kalau nggak salah, dari jurnal yang keempat di Departemen Pemotongan. Sama di, ya itu dah. Nah, terus kalau unit yang ekuivalen, nah untuk Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan ini berasal dari total biaya. Nah ya, ini kan total biaya dari unit ekuivalen departemen sebelumnya, di mana departemen sebelumnya ini adalah Departemen Pemotongan. Biaya bagi unitnya itu dapat 130.911,5. Ini didapat dari total biaya dibagi unit di departemen sebelumnya. Selanjutnya di sini ada biaya bahan, yaitu sebesar Rp16.703.000. Biaya tenaga kerja ada Rp9.838.400, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp4.534.100. Nah, untuk menghitung unit yang ekuivalennya di sini, yaitu untuk biaya bahan 100 ditambah 10. Nah, hasilnya 110. Yang biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu perhitungannya sama, yaitu 100 ditambah 10 dikali 60%. Itu hasilnya dapat 106. Lalu kita menghitung biaya dibagi unitnya. Di sini untuk biaya bahan yaitu 16.703.000 dibagi dengan 110. Di sini hasilnya dapat sebesar 150.845,4 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja 9.838.000
Rp400 dibagi dengan 106 itu dapat hasilnya sebesar 92.815,1. Yang terakhir untuk biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp4.534.100 dibagi dengan 106 itu hasilnya dapat Rp42.774,5. Lalu kita jumlah semuanya biaya dibagi unit yang dari Departemen Pemotongan ke Penjahitan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ini kita dapat hasilnya yaitu sebesar Rp418.346,5. Nah, selanjutnya di sini untuk nomor 1 itu jurnalnya BDP Departemen Pemotongan atau Departemen Penjahitan, yaitu kita dapat dari 100, ini dari sini unit ekuivalen yang awal, 100 ini dikali dengan hasil biaya dibagi unitnya yaitu 130.911,5, hasilnya yaitu Rp13.091.150. Yang kedua di sini ada untuk barang dalam proses biaya bahan baku di Departemen Penjahitan. Di sini kita lihat di patokan sini kan, ini ada 100 dikali dengan total biaya dibagi unitnya itu adalah Rp151.845,4. Itu dapat hasilnya sebesar Rp15.184.540. Nah, untuk di sini yang ketiga adalah untuk biaya tenaga kerja. Di sini 100 dikali juga sama hasil biaya dibagi unit yaitu 92.815,1. Di sini hasilnya dapat Rp9.281.510.000. Yang keempat yaitu untuk biaya overhead pabrik. Di sini dapat 100 dikali dengan 42.774,5 Ini hasilnya adalah Rp4.277.450. Nah, untuk nomor 5 di sini yaitu BDP Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan juga. Tapi ini untuk produk dalam proses akhir ya. Di sini angkanya 10 dari sini ya. Di sini kita lihat 10 dikali 130.911,5 itu hasilnya Rp1.309.115. Nah, yang untuk keenam itu untuk biaya bahan itu sebesar 10 dikali Rp151.845,4 itu hasilnya dapat Rp1.518.454. Untuk yang ketujuh di sini biaya tenaga kerja yaitu 10%. Di sini lihatnya 10% dikali 60%. Itu 60%-nya adalah biaya konversinya dikali dengan 92.815,1. Hasilnya itu adalah Rp556.890,6. Nah, nomor 8 juga sama, dia pengkalinya gitu ya, 10 dikali 60%, ini biaya ekuivalennya, dikali dengan Rp42.774,5, itu hasilnya Rp256.647. Nah, sudah kita ketemu hasilnya di sini. Ya, nah sekarang untuk nomor 1 sampai nomor 4 ini kita masukin ke jurnal nomor 4 dan nomor 5 sampai 8 ini kita akan masukin dia ke jurnal nomor 5. Selanjutnya kita balik lagi ke jurnal. Nah, di sini untuk jurnal produk akhir dalam periode di Departemen Penjahitan, di sini persediaan produk jadinya yaitu sebesar Rp41.834.650. Itu dari mana? Dari ini. Dari total ini. Lalu di kreditnya di sini ada barang dalam proses di Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan sebanyak Rp13.091.150. Lalu ada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen Penjahitan yaitu Rp15.184.540. Lalu BDP biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan ada Rp9.281.510. Dan yang terakhir itu ada BDP biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan yaitu Rp4.277.450.
Selanjutnya di sini kita akan jurnal ya, untuk yang kelima yaitu untuk menjurnal produk dalam proses akhir di Departemen Penjahitan. Nah, di sini debitnya adalah persediaan barang dalam proses Departemen Penjahitan, yaitu sebesar Rp3.641.106,6. Lalu di kreditnya ada 4, yaitu yang pertama BDP Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan sebesar Rp1.309.115. Lalu BDP biaya bahan baku Departemen Penjahitan sebesar Rp1.518.454. Yang ketiga di sini ada biaya dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan sebesar Rp556.890,6. Dan yang terakhir di sini di kreditnya yaitu BDP pada biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan sebesar Rp256.647. Nah, sudah selesai ke proses penjurnalan, sekarang kita masuk ke laporan biaya pokok produksi di Departemen Penjahitan. Di sini juga sama kayak di Departemen Pemotongan, ada 3 laporan. Yang pertama ada schedule produksi. Nah, untuk produk masuk prosesnya ini, produk yang diterima dari Departemen Pemotongan. Nah, Departemen Pemotongan ini kan departemen sebelumnya itu ada 110 unit. Nah, untuk produk yang ditransfer ke gudang produk jadi ada 100 unit, dan produk dalam proses dengan biaya konversi sebesar 60% yaitu 10 unit. Nah, di sini 100 ditambah 10, nah totalnya dapat 110 unit. Untuk pembebanan biaya di sini juga sama ya, seperti kita mencari biaya per unit yang ekuivalen ini, sama angkanya. Jadi saya mungkin lanjut aja ke laporan berikutnya ya, karena sama, tidak ada yang berubah. Nah, di sini untuk laporan biaya pokok produksi pertanggungjawaban biaya di Departemen Penjahitan, di sini ada produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu sebanyak 100 unit dikali 418.346,5. Nah, angka 14.346,5 rupiah ini dapatnya dari sini. Dari pembebanan biaya nih kan, biaya dibagi unit, total dari biaya dibagi unit ini 418.346,5. Dari situ dapatnya. Selanjutnya dikali dengan 100, itu dapat hasilnya sebesar Rp41.834.650. Selanjutnya di sini ada PDP, persediaan dalam proses Departemen Pemotongan ke Departemen Penjahitan, yaitu 10 dikali 130.911,5, hasilnya Rp1.309.115. Untuk biaya bahan di sini 10 dikali 151.845,4 rupiah, itu hasilnya Rp1.518.454. Untuk biaya tenaga kerja dapat di sini 10 dikali 60%, 60%-nya adalah biaya konversi, dikali dengan 92.815,1. Nah, hasilnya di sini Rp556.890,6. Yang terakhir di sini adalah biaya overhead pabrik, sama juga kayak biaya tenaga kerja, dia dikali sama 60%, jadi 10 dikali 60% biaya konversi dikali dengan Rp42.774,5. Ini hasilnya adalah Rp256.647. Nah, ini dari biaya dari PDP pemotongan Departemen Penjahitan ditambah biaya bahan, ditambah biaya tenaga kerja ini, dan ditambah biaya UP, hasilnya itu adalah Rp3.641.106,6. Selanjutnya ditambah lagi, sekarang yang 3 juta ini ditambah sama produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu sebesar Rp41.834.650 ditambah dengan Rp3.641.106,6, itu dapat hasilnya sebesar Rp45.475.756,6.
Nah, jadi itu penjelasan jurnal dan laporan biaya pokok produksi dari Departemen Pemotongan dan Departemen Penjahitan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 inilah soal terakhir, yaitu di sini soalnya adalah PT Cipta Kreasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik, yaitu dalam pembuatan box panel listrik, loker, kotak trafo, dan sebagainya. Salah satu pesanan yang dikerjakan pada periode berjalan adalah box panel listrik ukuran besar sebanyak 10 unit dengan nomor pesanan nomor P25-07-2015. Nah, produk diproses melalui pemotongan plat dan proses pons, yaitu pelubangan plat. Lalu penekunan, perangkaian, dan penyelesaian. Di mana dalam proses perangkaian ini terjadi kecacatan sehingga perlu penambahan, yaitu penambahan biaya tenaga kerja langsung sebesar 380.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 252.000. Berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, harga jual sebesar 125% dari total biaya produksi, di mana biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tersebut yaitu ada di sini biaya bahan baku sebesar 22 juta, lalu biaya tenaga kerja langsung sebesar 13.200.000 rupiah, dan yang terakhir yaitu biaya operasional pabrik sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, dari soal ini kita diminta untuk yang pertama mencatat ke dalam jurnal untuk mencatat proses produksi dan biaya perbaikan produk cacat apabila produk cacat tersebut disebabkan oleh sulitnya pengerjaan. Nah, yang kedua di sini kita disuruh mencatat juga ke dalam jurnal untuk mencatat proses produksi dan biaya perbaikan produk cacat apabila terjadinya produk cacat bersifat normal. Nah, yang ketiga di sini juga kita mencatat ke jurnal apabila produk cacat tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan. Langsung ke jawaban. Yang pertama di sini kita mencari produk cacat karena rumitnya pengerjaan pesanan. Di sini jurnalnya yaitu persediaan dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan ini. Nah, itu nilainya 22 juta. Yang kedua yaitu persediaan dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada biaya upah dan gaji di sini yaitu sebesar 13.200. Yang ketiga di sini persediaan dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP applied yaitu sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, ini adalah jurnal untuk pembebanan biaya ke dalam proses produksi. Untuk biaya pembebanan biaya tambahan untuk perbaikan ke dalam proses produksi di sini kita buat ada dua, kan tadi di soal disebutin ada tenaga kerja langsung sebesar 380.000 sama overhead 252.000. Di sini jurnalnya yaitu persediaan dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada biaya upah dan gaji yaitu sebesar 380.000. Yang kedua di sini persediaan dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP applied yaitu sebesar 252.000. Nah, di sini setelah kita mencatat jurnal pembebanan biaya ke dalam proses produksi sama pembebanan biaya tambahan untuk perbaikan ke dalam proses produksi, selanjutnya kita mencatat jurnal penyelesaian produk jadi dan ditransfer ke gudang. Di mana di sini persediaan produk jadinya itu 45.732.000. Lalu di kreditnya yaitu persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 22 juta. Selanjutnya yang kedua ada persediaan dalam proses biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 13.580.000. Nah, ini 13.580.000 ini dapat dari sini biaya pembebanan biaya ke dalam proses produksi yaitu sebesar 13.200.000 ditambah sama ini biaya tambahan untuk perbaikan yaitu sebesar 380.000. Nah, ini jadinya hasilnya kan 13.580.000.
Yang ketiga di sini untuk persediaan dalam proses biaya overhead pabrik, yaitu sebesar 10.152.000. Dari mana dapat dari 10.152.000 nih? Yaitu dari sini jurnal pembebanan biaya ini kan di sini 9.900 ditambah sama biaya tambahan karena ada cacat itu sebesar 252.000. Jadi 9.900 ditambah 252.000 ini hasilnya 10.152.000. Nah, ini untuk menjurnal produk cacat karena rumitnya pengerjaan pesanan. Nah, yang kedua di sini kita akan menjurnal produk cacat yang bersifat normal, di mana di sini untuk jurnal pembebanan biaya ke dalam proses produksinya masih sama seperti kita jurnal produk cacat karena apa nih? Nah, karena rumitnya pengerjaan ini masih sama dia sama gini produk cacat ini, yaitu persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 22 juta. Yang kedua, persediaan dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada biaya upah dan gaji, yaitu sebesar 13.200.000. Lalu yang ketiga ada persediaan dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP applied, yaitu sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, untuk yang kedua di sini kan kalau di produk cacat karena rumitnya pengerjaan, di sini kita jurnal untuk pembebanan biaya tambahan. Yang kedua, tapi kalau di produk cacat yang bersifat normal ini, setelah kita jurnal pembebanan biaya ke dalam proses produksi, selanjutnya kita di sini menjurnal pembebanan biaya tambahan untuk perbaikan BOP aktualnya. Nah, di sini jurnalnya itu BOP aktual pada biaya upah dan gaji, yaitu sebesar 380.000 dan BOP applied yaitu 252.000. Nah, jadi BOP aktualnya adalah 632.000 ini. Nah, selanjutnya untuk persediaan produk jadi, kalau sebelumnya di produk cacat karena rumitnya pengerjaan ini, kita menjurnal penyelesaian ininya itu ditambah dia sama pembebanan biaya tambahan untuk perbaikannya. Tapi kalau di produk cacat bersifat normal ini kita untuk penyelesaian produk jadi dan ditransfer ke gudangnya itu angkanya itu dari sini. Dari jurnal pembebanan biaya ke dalam proses produksi, tidak ditambah sama pembebanan biaya tambahan untuk perbaikan BOP aktual ini. Di sini jurnalnya, yaitu di debitnya persediaan produk jadi sebesar 45.100.000 rupiah, pada persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 22 juta rupiah, mohon maaf. Terus yang kedua di sini ada PDP biaya tenaga kerja langsung sebesar 13.200.000 rupiah, dan yang terakhir yaitu PDP biaya overhead pabrik yaitu sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir di sini kita akan menjelaskan jurnal produk cacat karena kurangnya pengawasan. Sini untuk jurnal pembebanan biaya ke dalam proses produksi masih sama kayak yang sebelumnya, yaitu persediaan dalam proses biaya bahan baku sebesar 22 juta rupiah pada persediaan bahan dia 22 juta rupiah. Lalu persediaan dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada biaya upah dan gaji yaitu sebesar 13.200.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada persediaan dalam proses biaya overhead pabrik pada BOP applied yaitu sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, di sini perbedaan dari jurnal produk cacat karena kurangnya pengawasan dengan jurnal yang sebelumnya itu di bagian kedua. Di sini kita menjurnal kalau di produk cacat karena kurangnya pengawasan ini kita menjurnal itu biaya tambahan untuk perbaikan itu diakui sebagai kerugian. Jadi jurnalnya di sini adalah kerugian atas produk cacat pada biaya upah dan gaji yaitu 380.000, BOP applied yaitu 252.000. Nah, jadi kerugian atas produk cacatnya itulah 632.000. Selanjutnya yang ketiga untuk menjurnal penyelesaian produk jadi dan untuk kita transfer ke gudang, di sini jurnalnya persediaan produk jadi, yaitu sebesar 4.100.000 rupiah pada PDP biaya bahan baku sebesar 22 juta rupiah,
Dan PDP biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp13.200.000 dan PDP biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp9.900.000. Jadi kalau kita bandingin dari jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu jurnal yang mana deh nih? Nah, jurnal produk cacat karena rumitnya pengerjaan. Di sini yang keduanya itu kita jurnal pembebanan biaya tambahan untuk perbaikan ke dalam proses produksi. Tapi kalau di produk cacat itu kita akui dia sebagai pembebanan biaya tambahan untuk memperbaiki BOP aktualnya. Nah, tapi kalau di jurnal produk yang cacat karena kurangnya pengawasan, di sini kita jurnal dia sebagai biaya tambahan untuk perbaikan, di mana yang diakui sebagai kerugian. Untuk jumlah biayanya tetap tidak berubah, cuman jurnalnya aja yang berubah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Semoga penjelasan saya mengenai jawaban soal nomor 1 dan nomor 2 ini bisa dipahami dengan baik dan diterima dengan baik pula, dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menyebutkan kata maupun angka dalam video ini. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.